Momen Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang membisiki Menko Polhukam Mahfud MD tertangkap dalam acara pernikahan cucu Megawati di Jakarta beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Mahfud MD masuk radar bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Bu Mega kemarin terlihat memanggil Pak Mahfud dan berbincang-bincang dengan sangat dekat. Apakah itu pertanda Bu Mega sedang meminta Pak Mahfud siap-siap menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo? Sulit membantah masyarakat melihat kejadian itu tidak berkaitan dengan Pilpres tahun depan. Apalagi Pak Mahfud adalah pribadi yang diketahui memiliki kinerja yang paling baik. Seandainya beliau dipasangkan, wah ini pasangan Ganjar Mahfud bakal ngeri-ngeri sedap nih. Kita tahu Pak Mahfud adalah individu yang kredibel, bekerja dengan sangat baik, pengalamannya di berbagai jabatan pemerintahan ini khususnya sangat berguna jika ditempatkan sebagai calon wakil presiden. Kalau mau dikupas lebih dalam, Indonesia ini membutuhkan beliau bukan hanya kecerdasannya, bukan hanya kemampuannya, dan juga bukan hanya kebijakannya, tapi juga menegakkan hal-hal yang selama ini terkesan gelap. Dan sudah banyak yang tahu. Pada 2019 lalu, hampir saja nih Pak Mahfud jadi wakil presidennya Pak Jokowi, kalau saja tidak digagalkan oleh Caimin. Akhirnya Pak Jokowi dan Pak Mahfud legowo demi rakyat dan bangsa Indonesia. Waktu itu kabarnya Caimin mengancam nih, bila Pak Mahfud yang dipilih, PKB tidak akan mendukung Pak Jokowi. Mengapa Caimin begitu ketakutan bila Pak Mahfud jadi RI 2? Sebab kesempatan pada tahun 2024 yang akan datang nih, peluang Pak Mahfud ini sebagai capres lebih terbuka. Peristiwa bisik-bisik Ibu Mega terjadi ketika ada pernikahan cucu pertama beliau. Memang di sebelahnya Pak Mahfud ada Pak Yasona Lawli dan banyak pejabat lainnya. Yang justru mengherankan, bukankah Bu Mega bisa meminta pertemuan tersendiri di luar acara pernikahan itu? Makanya kejadian bisik-bisik tadi, dugaan banyak pengamat sebagai test the water, cek ombak lah bahasanya. Wah, angelir aja mak guys. Apakah Pak Mahfud masih punya kekuatan untuk jadi cawapres? Dan peristiwa itu kemudian viral kemana-mana. Waktu ditanya wartawan, memang Pak Mahfud membantah jika ditanya soal pencapresan, melainkan Bu Mega memesan masalah-masalah penting kenegaraan. Kita sepakat di acara yang penuh hiruk pikuk tadi. Tidak mungkin tiba-tiba Bu Mega nanya, apakah Pak Menko Polhukam bersedia mendampingi Pak Ganjar? Nah, kita semua percaya itu. Justru Bu Mega sedang memancing respon masyarakat. Apakah yang beliau lakukan jadi perhatian tidak? Ternyata memang banyak yang menarik-narik, menyangkut pautkan jika pria kelahiran Madura tersebut ditawari menjadi cawapres. Modal Pak Mahfud cukup banyak bila memang diusung jadi pasangan Pak Ganjar. Setidaknya beliau pernah menjadi eksekutif, menjadi legislatif, dan menjadi yudikatif. Di legislatif pernah menjadi anggota DPR dari PKB. Di yudikatif pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan di eksekutif pernah menjadi Menhan, serta sekarang jadi Menko Polhukam. Saat ini beliau banyak dipercaya presiden menangani masalah-masalah krusial yang jadi perhatian masyarakat.
mulai kasus Freddy Sambo, ya. Terus kemudian bola itu tragedi Kanjuruhan, terus TPPO atau tindak pidana perdagangan orang, transaksi mencurigakan di Kemenku yang mencapai ratusan triliun hingga polemik Al Zaitun. Berasal dari Madura beliau, merepresentasikan kalangan Nahdliyin. Tentu ini modal penting dan jarang dimiliki oleh kandidat capres maupun cawapres. Belum lagi dulu pernah jadi guru besar di UII Jogja. Orangnya juga sederhana, terbuka, serta tidak tersangkut dengan kasus-kasus apapun. Ibaratnya bisa disebut beliau itu orang bersih. Nah, bahkan dalam beberapa obrolan, beliau sering mendatangi KPK, meminta jika ada yang meragukan kekayaan dirinya, malah minta diperiksa. Kurang hebat apa beliau? Kelemahannya tetap ada. Beliau tidak banyak disukai oleh orang-orang yang korup. Pasti banyak yang takut seandainya Pak Mahfud benar-benar dipilih untuk menjadi wakilnya Pak Ganjar. Kalau kayak kita malah seneng Pak Mahfud jadi wapres, beres urusan dalam negeri kan. Silahkan banyak orang bilang kalau cawapres hanya ban serep, tapi bila Pak Mahfud itu wapres, kondisinya bakalan berbeda. Perpaduan yang bisa membuat negara ini makin punya harapan besar di masa mendatang. Pak Ganjar fokus meneruskan apa yang sudah diupayakan Pak Jokowi, sementara Pak Mahfud mengiringi dan mengawasi jalannya pemerintahan, agar tidak ada lagi garong, tidak ada lagi copet, tidak ada lagi rampok yang menumpang di gerbong pemerintahan. Supaya di masa mendatang tidak ada lagi menteri-menteri pilihan presiden malah merampok brankas duit negara. Menteri-menteri yang terkena kasus, terutama kasus korupsi, ibaratnya pembantu yang mengobrak-abrik lemari majikannya ketika sang majikan sedang bekerja. Dia semestinya membantu majikannya membenahi yang sudah menjadi tanggung jawabnya, agar yang punya rumah jadi nyaman tinggal di rumah besar yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Seandainya nanti Pak Mahfud benar-benar dipilih Bu Mega, kita percaya elektabilitas Pak Ganjar akan lebih besar. Hanya saja nih, parpol yang bergabung mengusung pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, apakah tetap PDIP dan P3? Dengan parpol pendukung Hanura serta Perindo, bisa jadi parpol lain enggan bergabung, dan justru itu menandakan ada yang tidak beres di parpol yang menolak pasangan Pak Ganjar Mahfud ini. Malah memudahkan masyarakat untuk tidak mencoblos atau memilih parpol yang tidak bergabung ke PDIP. Musuhnya makin jelas lah, makin kelihatan kan. Pasangan itu juga menunjukkan separuh perjuangan Pilpres sudah dalam genggaman. Tugas relawan juga lebih ringan. Bagaimana memastikan rakyat Indonesia, rakyat tidak berpaling, apalagi jika hanya dikasih iming-iming materi. Masyarakat sudah makin cerdas, tidak mudah terkena bujuk rayuan, apalagi menggunakan materi itu tadi. Pilihan Pilpres tidak berkorelasi dengan perolehan suara partai. Pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud bakal makin menyulitkan lawan-lawannya untuk mengalahkan. Mereka berdua relatif clear secara politik, tidak punya beban politik di masa lalu. Kebijakan yang sudah diambil juga sulit diserang oleh pendukung koalisi perubahan maupun pendukungnya Pak Prabowo. Pasangan ini seperti menampilkan kembali duetnya Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, terutama dalam soal materi. Mereka benar-benar hanya akan mengandalkan kepercayaan masyarakat bila keduanya pasangan ideal dan bakal membawa Indonesia lebih baik lagi.
kelompok-kelompok politik identitas juga kerepotan membidik keduanya. Karena apa? Karena kalau toh pun mau menjegal dengan perdebatan agama, Pak Mahfud tidak sekedar mengetahui masalah hukum, namun juga punya kelebihan dalam literasi kitab-kitab. Jadi kita tinggal menunggu saja. Akankah Bu Mega benar-benar menetapkan Pak Mahfud untuk mendampingi Pak Ganjar, atau masih akan melihat perkembangan politik sampai pendaftaran capres yang akan datang? Oke, demikian opini UPN kali ini. Salam seger waras.